tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup, kemudian pengertian SKI dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalau kita bicara tentang sejarah, ini asal katanya ada beberapa ya, ada berasal dari bahasa Arab, ada bahasa Prancis, Jerman, Belanda, bahkan bahasa Inggris. Kalau dari bahasa Arab, sejarah itu hampir mirip ya pronunciation-nya, syajarah, artinya pohon dan mengibaratkan pohon kehidupan. Kenapa pohon? Karena pohon itu dia ada batangnya, ada cabangnya, ada rantingnya, ada buahnya, ada ada akarnya. Nah, orang Arab zaman dulu itu mereka cikal bakal penulisan sejarah itu adalah silsilah. Jadi silsilahnya itu kan kalau diibaratkan itu mirip seperti ranting pohon gitu ya, dia bercabang-cabang gitu kan. Ketahuan anak keturunan siapa itu ketahuan. Jadi orang Arab itu memang senang sekali untuk mempertahankan silsilah mereka gitu. Bahkan kalau di Indonesia misalnya contoh kita mengenal ada banyak Habib ya, itu tidak bisa orang misalnya keturunan Arab terus dia ngaku-ngaku Habib, nggak bisa karena mereka punya silsilahnya masing-masing, bisa ditelusuri Habibnya dari jalur siapa, keturunan siapa gitu kan. Nah itu mereka sangat menjaga tentang silsilah itu. Itulah diantaranya kenapa syajarah itu diibaratkan sebagai pohon kehidupan gitu ya. Jadi memang di dalam penulisan Arab, sejarah Arab itu mereka sangat mengutamakan tentang silsilah kekeluargaannya. Sukuismenya juga sangat fanatik. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Perancis ini mirip, ini juga pronunciation-nya mirip bahasa Inggris, histoire. Kalau bahasa Inggrisnya history. Terus kalau bahasa Belandanya mirip juga nih, histoire atau geschiedenis. Gitu. Sementara kalau bahasa Jerman saya kurang tahu ini pronunciation-nya nih Geschichte gitu. Nah, kalau kita lihat dari yang bahasa Inggris, karena kita lebih familiar dengan bahasa Inggris ya, his itu kan menunjuk kepada laki-laki ya, dia laki-laki, atau lebih kepada manusia. Story itu cerita, gitu ya. Jadi yang namanya sejarah itu menceritakan tentang kisah tentang manusia, ya, kisah tentang manusia, cerita tentang manusia. Jadi walaupun kejadian masa lampau itu banyak, misalnya bagaimana kalau kita lihat peta dunia yang sekarang dengan peta zaman dulu itu berbeda. Ada misalnya dulu itu lebih rapat, lebih daratannya itu lebih luas. Kalau sekarang itu karena ada patahan-patahan dia terpisah gitu ya menjadi pulau-pulau tersendiri gitu. Nah, kemudian misalnya gunung ada perbedaan struktur misalnya dari batu dan lain sebagainya, itu tidak menjadi bagian dari sejarah karena dia objeknya bukan manusia gitu. Ilmu yang membahas itu ilmu yang berbeda. Ada ilmu geologi gitu kan, ada ilmu geografi dan lain sebagainya. Kalau yang tentang hal yang saya contohkan tadi. Tetapi kalau history dia objeknya itu memang manusia, kisah tentang manusia sejak masa lampau sampai masa kini gitu ya. Nah, ini menurut beberapa ahli, pengertian sejarah itu diantaranya adalah perubahan, kejadian, peristiwa, ya, yang terjadi di sekitar kita. Dan ini terjadi secara real, nyata, gitu ya, bukan fiktif, gitu ya, bukan direkayasa, gitu. Memang terjadi kejadian sesungguhnya. Itulah yang dinamakan dengan sejarah. Jadi cerita, kejadian, peristiwa yang terjadi secara realita, bukan kayak sinetron. Kalau sinetron itu kan direkayasa, ada skenarionya gitu ya, diatur. Misalnya pura-pura sakit atau pura-pura teraniaya gitu kan. Nah, bukan seperti itu. Jadi sejarah adalah kisah yang real gitu yang terjadi dan dialami oleh manusia. Kemudian sejarah juga merupakan satu ilmu yang mengutamakan penelitian. Ada perubahan ya dari satu kejadian, realita ya, peristiwa yang berupa realita. Misalnya gaya hidup. Zaman dulu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya misalnya dengan bercocok tanam.
Terus untuk misalnya memasak, dia menggunakan kayu bakar. Untuk memotong-motong, awalnya mereka hanya menggunakan lempengan batu yang pipih itu untuk memotong-motong. Lama-lama ada pengetahuan, misalnya mereka sudah bisa membuat dari logam ditempa, dipipihkan, kemudian bisa membuat satu alat gitu ya, semacam pisau atau semacam kampak gitu kan, untuk membantu kehidupannya. Kemudian dari berkembang lagi dari yang tadinya dia suka berpindah-pindah, akhirnya mereka mulai menetap. Lalu berubah lagi dari yang di masa modern misalnya, untuk transaksi ke pasar, itu misalnya mau membeli barang harus bertatap muka, ada semacam tokonya, ada tempat jualannya gitu ya, dan pembeli memilih secara dipegang gitu loh, bisa kelihatan bahannya seperti ini, tebal atau tipis gitu kan, warnanya real, bisa dilihat langsung. Nah, kemudian berkembang, ada kemajuan teknologi, sekarang kalau mau belanja nggak harus ke toko lagi kan, bisa pesan online, tinggal klik, udah barang sudah bisa kita pesan gitu kan, sudah bisa kita beli. Nah, itu juga merupakan satu bagian perubahan dari keadaan manusia. Nah, itu juga bisa termasuk dalam salah satu bahasan sejarah. Nah, kemudian apa arti kebudayaan? Nah, kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta. Budaya artinya adalah budi, yang berarti akal atau budi. Jadi kebudayaan adalah hal-hal yang berkenaan dengan akal. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya gitu. Kalau makhluk hidup lainnya seperti hewan, dia hanya tahu kalau lapar makan. Kalau dia mau makan, dia nggak peduli gitu kan, apakah itu halal atau haram, ataukah itu punya dia atau bukan ya. Lihat yang dekat aja, misalnya kalau kucing lagi makan, udah di dalam mulutnya, itu bisa jadi dicuri sama kucing yang lainnya gitu kan. Jadi mereka nggak mikir, tidak ada ketentuan di antara ini kan makhluk hidup lain. Nah, beda dengan manusia, dia punya akal gitu kan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana punya dia, mana bukan gitu kan. Terus manusia juga punya ketentuan hidup ya, ada agama yang mengatur peri kehidupannya. Jadi kalau hewan, ketika dia, setiap makhluk hidup mungkin punya hasrat gitu ya. Kalau hewan nggak ada aturan gitu ya, di mana dia suka ya di situ. Tapi kalau manusia kan harus menikah, harus adalah muamalah manas, muamalah maulah itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kemudian kebudayaan ini tadi sudah saya contohkan, misalnya bagaimana manusia itu memenuhi kehidupannya ya dengan mengerjakan tanah, menanam, bertani gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau sebelumnya misalnya mereka berpindah tempat, jadi dia cari sumber air, cari makanan itu ya manual aja gitu. Kalau udah nggak ada bahan makanan, udah dia pergi gitu kan, pindah-pindah gitu ya untuk memenuhi kehidupannya. Tapi lama-lama kan capek juga. Pindah-pindah terus capek, akhirnya mereka mulai memikirkan bagaimana caranya bercocok tanam gitu. Jadi mereka mulai menetap gitu. Dan seterusnya sampai sekarang semuanya sebetulnya berkaitan dengan bagaimana manusia memenuhi kehidupannya. Nah, kemudian untuk sampai ke tingkat berkebudayaan ini ada proses panjang ya. Proses melatih, mengembangkan cipta, karsa, dan rasa manusia. Nah, ini kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, budaya itu artinya pikiran, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang, dan kebiasaan masyarakat yang sukar sekali untuk diubah. Jadi sudah menjadi satu budaya gitu ya, kebiasaan. Kemudian pengertian Islam. Nah, Islam ini kan asal katanya adalah aslama ya, melahirkan dalam keadaan selamat, sentosa, kemudian berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Lalu arti lainnya adalah patuh, berserah diri ya. Kemudian orang yang memeluk agama Islam disebut dengan Muslim. Nah, Islam ini adalah agama terakhir, agama samawi yang dipeluk oleh manusia, agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, kemudian dari beberapa definisi tadi, sejarah kebudayaan Islam adalah ilmu yang membahas tentang peristiwa yang terjadi dalam masyarakat Islam
sejak pertama datangnya Islam atau sejak sebelum kelahiran Nabi Muhammad sampai saat ini. Ada banyak aspek yang dibahas dari sistem pendidikannya, sistem politik, ekonomi, dan budaya dalam Islam. Lalu dalam sejarah kebudayaan Islam itu ada periodisasi. Kenapa dibagi dalam menjadi periode? Untuk memudahkan ya, untuk memudahkan pembabakan sejarahnya. Jadi kalau tidak dikasih periodisasi ya terlalu luas cakupannya. Nah, kalau Harun Nasution ini menurut dia ada 3 periode. Periode klasik, pertengahan, dan periode modern. Nah, dari Harun Nasution tadi ini istilahnya oleh sejarawan lain ini dijadikan satu acuan. Jadi ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam dimulai sejak Nabi Muhammad, karena Islam turun pada Nabi Muhammad. Ada dakwah beliau ya, mulai dari sembunyi-sembunyi, terang-terangan gitu kan. Kemudian ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, itu dimulai di masa Nabi Muhammad. Lalu setelah Nabi Muhammad dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin, ada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian ada daulah-daulah kecil, ada 3 kerajaan besar ya, Turki Utsmani, Safawi di Persia, dengan Mughal di India. Selanjutnya dilanjutkan pada zaman keemasan Islam, ini tahun 650 sampai 1250. Kemudian ada masa perkembangan Islam, hingga masa kemundurannya sekitar tahun 1800. Nah, kalau masa modern itu dianggap zaman kebangkitan, dimulai sejak tahun 1800 sampai sekarang. Lalu kita juga akan membahas perkembangan Islam di Indonesia. Nah, karena di Indonesia ini kan Islamnya unik ya. Islam itu sebetulnya satu. Agama Islam itu mengajarkan agar kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis gitu. Tetapi pada pengamalannya di Indonesia ini banyak aliran, banyak ormas keagamaan yang mempunyai pengikut yang fanatik, sehingga contoh nih ya, kalau di penentuan Ramadan, penentuan Lebaran gitu ya, kalau di Saudi itu ketika rajanya ngomong jatuh pada tanggal sekian Masehi, udah semua ikut. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, coba kalian lihat berita di TV ya, Lebaran tanggal sekian, kita lihat di TV ada yang udah sholat duluan sehari sebelumnya, ada yang sama dengan pemerintah, dan ada yang sehari setelah pemerintah. Jadi bisa 3 versi gitu. Nah itu uniknya Indonesia nih. Nah, ntar kita bahas ya di materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, unik yang lainnya lagi, kalau kita mempelajari sejarah, kita lihat ya, masa ekspansi, jangankan masa yang kerajaan ya, bahkan sejak masa Nabi Muhammad pun sudah ada peperangan kan, dalam rangka kan syiar Islam itu bisa dengan kalau bisa dengan baik-baik, ditawarkan baik-baik ya. Ya, tapi kalau misalnya sudah dikasih tahu yang benar dia tidak ini ya boleh berperang gitu kan. Nah, sampai akhirnya yaitu ekspansi itu kebanyakan dilakukan dengan peperangan. Itu berperang melawan negara lain, setelah dikalahkan akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Islam. Nah, setelah menjadi wilayah kekuasaan Islam, baru pendidikan Islam disebarluaskan lagi ke daerah baru tersebut, daerah yang sudah ditaklukkan itu. Hingga akhirnya Islam menyebar ke seluruh dunia. Tetapi di Indonesia, kalian kan sudah belajar nih sejarah Islamisasi di Indonesia. Nah, Islamisasi di Indonesia melalui jalur apa saja? Masih ingat nggak? Perkawinan. Nah, perkawinan, terus? Perdagangan. Perdagangan. Pendidikan. Ya, pendidikan. Ada juga kesenian ya, ada kesenian, ada tasawuf gitu kan. Nah, tidak satu pun sejarah masuknya Islam di Indonesia yang menceritakan bahwa masuk melalui peperangan, enggak kan? Jadi awalnya itu utamanya itu memang melalui perdagangan gitu. Jadi dengan humanis lah gitu Islam masuk ke Indonesia. Jadi biasanya kalau kita belajar tentang SKI, maka kita juga akan belajar tentang perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini beberapa tujuan dari sejarah kebudayaan Islam. Dengan belajar SKI, kita punya informasi, pemahaman tentang SKI ya.
Sehingga kita bisa mengambil hikmah, ya. Jadi kita bisa mengambil mana yang baik kita teruskan, mana yang tidak jangan kita lakukan. Contoh, Islam itu pernah mengalami beberapa periodisasi pemerintahan, ya, kekhalifahan, terus masa-masa dinasti, gitu kan. Nah, pada masa-masa dinasti itu mereka pernah mengalami puncak kejayaannya. Setelah mengalami puncak kejayaannya, tiba-tiba mengalami masa penurunannya, bahkan sampai nyungsep. Kenapa bisa begitu? Karena ya kan yang namanya monarki itu sistem kerajaan turun-temurun. Kalau rajanya atau ayahnya itu bisa membawa kejayaan, tetapi tidak mempersiapkan calon penerusnya dengan baik, kalau kita lihat ya beberapa faktor kemunduran itu misalnya karena gaya hidup mewah, terus perebutan kekuasaan antara anak-anaknya, ketidakcakapan memimpin, suka melakukan hal yang dilarang agama, baik itu main perempuan, hammer, judi dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak mau belajar kan? Kalau mau jadi pemimpin itu nggak bisa instan gitu. Nah, ini kalau kita analogikan ke masa sekarang, meskipun kalian misalnya alhamdulillah terlahir dari keluarga yang kaya raya, orang tuanya pejabat atau orang tuanya pengusaha, jadi kalian tidak pernah merasakan susahnya ya semua fasilitas kalian punya gitu ya. Nah, tetapi itu bukan berarti kalian harus berleha-leha. Ya, kalian tetap harus mempersiapkan diri dengan baik, belajar yang rajin, disiplin gitu kan. Misalnya ayahnya punya perusahaan, nah anaknya jangan ongkang-ongkang kaki, tapi datang ke perusahaan ayahnya, melihat apa sih gitu ya yang harus dilakukan, pekerjaan apa, manajemennya bagaimana, itu harus dipelajari gitu. Nggak bisa misalnya kalian orang tua setiap bulan bisa ngasih sekian gitu kan, uang jajan berlimpah-limpah, sandang pangan papan semua terpenuhi. Tapi kan orang tua ada masanya. Tidak selamanya orang tua membersamai kita gitu ya. Jadi ada masanya bahwa kita ini nanti harus mandiri gitu. Nah, makanya harus dipersiapkan dengan baik gitu. Nah, itu salah satu ibrah dari peristiwa-peristiwa sejarah yang kita pelajari. Nah, kemudian dari SKI juga membentuk watak dan kepribadian umat. Lalu membantu generasi yang akan datang dalam memilah dan memilih mana sejarah yang perlu dikembangkan dan mana yang ditinggalkan. Jadi yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan gitu. Terus apa manfaatnya mempelajari SKI ya? Ini tadi hampir sama ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian sejarah gitu. Nah, contoh yang terkini kalian mungkin pernah baca berita ya, Raja Thailand di Bangkok. Waktu awal masa pandemi COVID, di saat orang belum tahu ya COVID itu bagaimana cara penanganannya, jumlah kematian yang tinggi gitu kan, dia bukan yang ngurusin negaranya, rakyatnya, malah dia pelesiran dengan selir-selirnya ke ke luar negeri, mereka nyewa satu hotel mewah gitu ya. Dan bersenang-senang gitu, padahal rakyatnya sedang dalam kesulitan akibat dampak pandemi. Nah, ini satu hal yang tidak patut dicontoh gitu ya. Jadi ketika kita kan tahu mana yang baik kita ambil, yang buruk jangan kita ikuti. Nah, dalam sejarah kebudayaan Islam kita juga hendaknya bisa memahami apa sih yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri kan selain ada perintah dan larangan, di situ juga dicantumkan kisah-kisah umat terdahulu sebagai satu peringatan bagi umat Islam. Nah, ini perlu kita jadikan landasan ya, pedoman dalam kehidupan kita. Kemudian dengan mempelajari SKI ini juga membentuk watak dan kepribadian umat. Ada tokoh-tokoh Islami yang bisa kita jadikan panutan gitu kan. Terus dengan mempelajari sejarah, kita juga bisa berpikir secara kronologis, berpikir secara sistematis, karena memang kan belajar sejarah itu, yaitu tadi, dia kan ada pembabakan waktu, mulai dari awal,
sampai misalnya contoh sejarah Islam itu dari Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad Khulafaur Rasyidin, baru dinasti-dinasti dan seterusnya, sehingga kita terbiasa berpikir secara kronologis dan sistematis. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat.